Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya anak-anak, hari ini kita masuk bab 1 di semester ganjil untuk kelas 11. Bab pertama ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, inilah bab pertama ini. Di atas kita bisa lihat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, selain daripada Al-Quran, kita juga akan kemudian membahas terkait dengan kitab-kitab yang lain, tapi tidak terlalu panjang lebar ya. Kita hanya mengenalkan saja apa yang kemudian merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala selain daripada Al-Quran. Ternyata ada Taurat, ada Zabur, Injil, dan kemudian Al-Quran. Nah, ketika mempelajari tentang Taurat, Zabur, dan Injil, kita hanya kemudian belajar terkait dengan sejarah ya. Bagaimana sejarah daripada kitab-kitab ini, siapa yang kemudian Allah berikan kitabnya, dan untuk umat mana kemudian kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini kemudian diperuntukkan. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang Al-Quran, bukan hanya sejarah yang kemudian kita pelajari, tapi juga kemudian Al-Quran ini juga setelah belajar tentang bab pertama ini, maka seharusnya kita menjadi rajin membaca Al-Quran ya. Kemudian rajin mengkaji Al-Quran sehingga memahami isinya. Dan yang terakhir adalah tentu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup ya, sebagai role model kita ya, buku panduan hidup kita. Harus kemudian melakukan A, B, C, D, atau kemudian meninggalkan E, F, G, itu harus kemudian berdasarkan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah kita harus kemudian mencintai Al-Quran, rajin beribadah, dan akhirnya menjauhi maksiat, seperti itu. Itulah Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, seperti itu. Jadi dengan mempelajari bab pertama ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup, seharusnya kita kemudian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mampu menjauhi setiap larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak coba lihat gambar berikut ini ya. Yang pertama, ini ada gambar anak kecil yang sedang belajar Al-Quran dengan sistem sorogan ya. Jadi sorogan itu adalah ngaji secara bergiliran ya. Ada murid yang kemudian membacakan Al-Quran, kemudian sang guru itu memperbaiki bacaannya kalau salah, seperti itu. Nah, itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, itu ada kegiatan tilawatil Quran ya. Tilawatil Quran itu ya membaca Al-Quran, seperti itu. Biasanya juga ada perlombaan tilawatil Al-Quran. Yang ketiga, ada gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dari gambar-gambar itu silahkan aktivitas kalian adalah memberikan tanggapan dan pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut. Apa tanggapan kalian terhadap gambar-gambar yang ada di depan layar? Ada 3 gambar ya. Tadi ada gambar sorogan, anak yang sedang membaca Al-Quran, diperhatikan, disimak oleh gurunya. Kemudian ada gambar tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu perlombaan membaca Al-Quran yang diselenggarakan. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait dengan melombakan bacaan Al-Quran, seperti itu. Yang terakhir adalah orang yang sedang mengaji. Nah, baik, silahkan tanggapi oleh kalian terkait dengan itu semua. Kita kemudian masuk kepada bahasan selanjutnya, yakni membuka relung hati. Oke, simak baik-baik ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia.
Sepeninggal Rasul-Rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh para Rasul Allah. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Isi kitab Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya, ya. Oleh karena itu, Al-Quran ideal dan memang harus menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan bagi umat manusia baik individu maupun seluruh umat manusia kecuali mereka mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Begini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulihi." Kutinggalkan untukmu dua perkara, pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hakim. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Tugas yang kedua setelah tugas yang pertama tadi adalah seberapa sering kamu luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, mengkaji dan menelaah isi Al-Quran. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Seberapa seringkah kita membaca Al-Quran dalam seminggu sekali? Jawabannya bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, setiap hari, atau tidak sama sekali. Yang kedua, seberapa seringkah kita mengkaji dan menelaah isi Al-Quran? Nah, ini yang masih suka ngaji ke masjid misalnya sama ustadznya, masih suka ikut pengajian misalnya sama ibunya, dan seterusnya, dijawab. Kalau masih suka, saya Pak suka ikut ngaji seminggu sekali misalnya, silahkan diutarakan. Kalau yang tidak pernah sama sekali atau tidak sudah setahun ini tidak ngaji, maka jawab juga tidak pernah ngaji. Jadi tugas kalian yang pertama adalah menanggapi gambar berikut ini, ya. Ini tugas pertamanya. Gambar orang yang sedang ngaji dengan gurunya, gambar orang yang sedang ikut lomba baca Al-Quran, dan gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Silahkan tanggapi apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar ini. Yang kedua adalah kalian jawab berapa kali dalam seminggu kalian membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Oke? Itu tugas dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.